Selamat pagi dan namo budaya. Perkenalkan, nama saya Joanna, NPM 2242072 dari kelas 1 BUML. Pada hari ini saya akan membuat video rangkuman tentang kaitan antara kama dan kelahiran kembali setelah menyimak video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wahor. Yang pertama, kama. Apa itu kama? Kama adalah perbuatan. Dalam agama Buddha, perbuatan yang dikaitkan sebagai kama yaitu perbuatan yang disertai dengan niat atau kehendak saat melakukannya. Perbuatan yang tidak disertai dengan niat atau kehendak saat melakukannya tidak dapat dikatakan sebagai kama. Contohnya, saat berlari, kita menginjak daun. Ternyata di dalam daun tersebut terdapat hewan, dan akhirnya hewan tersebut mati. Perbuatan ini tidak dapat dikatakan sebagai kama, karena kita tidak mengetahui bahwa di dalam daun tersebut terdapat hewan. Setiap perbuatan yang kita buat dan disertai dengan niat atau kehendak saat melakukannya akan menghasilkan buah karma. Jika kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan menghasilkan buah karma yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk, maka kita juga akan memperoleh buah karma yang buruk. Adapun klasifikasi dalam kama, yang pertama adalah kama berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Gita Dhamma Vedaniya Kama, yaitu kama yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. Yang kedua adalah Upajaya Vedaniya Kama, adalah kama yang perbuatannya kita lakukan sekarang, namun hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Yang ketiga adalah Apara Para Vedaniya Kama, adalah kama yang perbuatannya itu hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. Dan yang terakhir adalah Ahosi Kama, adalah kama yang tidak bisa berbuah lagi, karena jangka waktu berbuahnya sudah habis. Dan yang kedua, yaitu karma berdasarkan kekuatannya. Karma ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Garuka Kama, adalah kama yang akibatnya paling besar atau kuat. Yang kedua adalah Asana Kama, yaitu kama yang dilakukan menjelang kematian, yang kekuatannya paling kuat. Yang ketiga adalah Acina Kama, adalah kama yang dilakukan terus-menerus, yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan. Dan terakhir adalah Kata Kama, adalah kekuatan yang paling ringan atau dapat dikatakan sebagai kama yang kekuatannya yang paling ringan. Yang ketiga, kama berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Janaka Kama, adalah kama yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk. Yang kedua, Upata Baka Kama, adalah kama yang fungsinya untuk memperkuat, menambah Janaka Kama, jadi hasilnya bisa lebih besar. Yang ketiga adalah Upapilaka Kama, adalah kama yang mengurangi kekuatan Janaka Kama, yang arahnya berlawanan. Dan yang terakhir adalah Upagataka Kama, adalah kama yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari Janaka Kama. Secara umum, kama dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah kama pikiran atau manokama, yang kedua adalah kama ucapan atau vacikama, dan yang terakhir adalah kama perbuatan atau kaya kama. Baik, selanjutnya yang kedua itu adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali atau tumbiman lahir dalam agama Buddha disebut punabawa, yaitu kelahiran kembali suatu makhluk hidup dalam alam kehidupan yang sama atau berbeda, serta tidak membawa kesadaran akan kehidupan dari alam sebelumnya. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep reinkarnasi, yang dimana reinkarnasi masih membawa kesadaran akan alam kehidupan dari alam sebelumnya. Yang dimaksud tumbima lahir yaitu suatu proses kelahiran kembali jasmani dan batin yang lama mengalami pelapukan, kehancuran, dan kemudian muncul jasmani dan batin baru yang timbul akibat adanya kekuatan kama atau perbuatan. Kelahiran kembali tidak dapat dilihat secara langsung atau didokumentasikan, namun terdapat beberapa cara untuk mengetahuinya. Terdapat 4 cara untuk mengetahui bagaimana kelahiran kembali itu terjadi. Yaitu yang pertama adalah lewat seorang indigo. Indigo adalah seseorang yang mempunyai kemampuan indera keenam. Mereka mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau dari orang lain. Yang kedua yaitu dilukiskan oleh seseorang yang memiliki kemampuan penyembuhan dalam kehidupan lampaunya. Sehingga saat kelahiran kembali, dia masih mampu mengingat kelahiran sebelumnya. Yang ketiga adalah hipnotis. Lewat hipnotis, seseorang mampu dituntun untuk kembali ke masa lalu secara bertahap sampai saat bayi, saat di kandungan, dan kehidupan sebelumnya. Yang keempat yaitu lewat meditasi. Salah satu guru besar dalam meditasi Buddhis mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu.
Ini dilakukan dengan lewat meditasi samatha sebelum bisa melanjutkan meditasi vipassana. Mungkin metode tersebut melihat dengan kemampuan mengetahui kelahiran kembali akan lebih mudah bagi meditator tersebut untuk menembus proses anicca, dukkha, dan anatta. Selanjutnya adalah hubungan antara karma dan kelahiran kembali. Apa kaitan antara karma dan kelahiran kembali? Seperti yang kita ketahui, karma merupakan perbuatan yang disertai dengan kehendak atau niat. Semua perbuatan kita akan menghasilkan buah karma. Perbuatan baik akan menghasilkan buah karma yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan buah karma yang buruk. Buah karma inilah yang akan menjadi penentu, atau buah karma inilah yang menentukan kelahiran kita di kehidupan selanjutnya. Kelahiran kembali atau disebut juga dengan punabhawa. Kelahiran kembali ini sangat ditentukan oleh karma. Jika di kehidupan sebelumnya kita memiliki buah karma yang baik, maka di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir di alam yang bahagia. Begitu juga sebaliknya, jika di kehidupan sebelumnya kita memiliki buah karma yang buruk, maka di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir di alam yang menderita. Jadi, karma dan kelahiran kembali memiliki hubungan dan kaitan yang sangat erat. Baiklah, sekian dari video rangkuman saya. Saya akhiri dengan namo buddhaya dan selamat pagi.